Kalau dulu kan ketemunya intens, sering syutingnya tuh itu tuh aja orangnya. Kalau sekarang kan 3 hari kelar, 3 hari kelar. Kalau dulu kan enggak. Dan nontonin aja ya, kalau ada keributan mah kita nontonin aja ya. Iya, biasa lah. Tapi mah ada aja tahu. Kadang-kadang tuh aku lagi di lokasi syuting suka nguping-nguping gitu kan. Ternyata, ya ngobrol antar mereka ya. Sini gini tahu sih itu gitu tahu, dalam hati aku ya ampun, ternyata dalam pemain-pemain senior juga masih ada kayak gitu. Enggak, tapi dulu gua enggak. Ya tante karena enggak kayak gitu. Maksudnya mereka tuh masih mempergunjingkan orang lain. Iya sih, gua Iya suka kan? dengerin. Suka dengerin kan? Ini gini. Nguping deh. Cuman ngomong. Oh, berarti kalau dia ngomongin orang pasti bisa ngomongin gue juga kan? Logikanya iya dong. Iya. Dan kita nggak tahu Iya, gitu. pasti kalau gue ngomongin orang juga akan ngomongin gue. Iya. Makanya kalau nggak mau diomongin, jangan ngomongin orang. dan jangan deket. Lebih baik lu nggak usah Lebih baik menjauh. Gak usah punya grup Kan gue gitu. milih bertemannya. Salah satunya lu yang gue bisa deket karena gue lihat lu orangnya cuek, nggak peduli orang. Nggak peduli. Nah. Tapi telinga kan kalau di lokasi kedengeran juga. Iya sih. Dan gua bingung juga. kayak masih aja loh gitu Kalau ya. gue gini, apa urusnya sih, bodo amat. Terserah gitu. Dulu mungkin gue suka ngomongin orang juga. Tapi kalau sekarang Dulu mantan ngomongin orang ya. kalau sekarang gue pikir gini, ya wajar lah dia begitu. Jadi gue anggap semuanya biasa. Misalnya dia bilang gini, dia kan pelit gitu kan. Terus gue gini, ya wajar lah dia pelit, dan dia nggak, dan itu urusan dia, hak dia untuk nggak ngasih sama kita. Betul. Iya kan? Maksudnya kenapa emangnya urusannya sama apa gitu? Dia pacaran sama laki orang. Lah biarin. Nah, maksudnya gue ke arah positif. Ya udah sih. Dia baru beli ini, masa sih bisa lah? Biarin aja. Dia mampu kok, punya duitnya dari mana terserah dia. Urusan apa sama kita? Sama Tuhan gitu kan, ya benar juga. Makanya kita kelihatan lebih muda karena bodoh amat. Tante Yurika Prastika 25 Juni 1968. Udah lama banget ya. Iya, dari awal kita duduk di sini kita sudah memulai Pantengin Podcast. Oh gitu ya. Selamat datang di Pantengin Podcast. Malam ini aku kedatangan seorang sahabat. Ya. Kan kita kan jeda umurnya, usianya memang agak jauh, tapi bisa dibilang salah satu yang akrab banget sama aku di dunia entertainment ya, Tante Yurika Prastika. Selamat datang di Pantengin Podcast. Ya, makasih Gita atas undangannya. Kok formal banget sih gue ngomongnya. Banget loh, cantik banget loh. Hari ini pakai baju hitam terus ada menerawangnya. Iya dong. Pulang dari gereja? Enggak, dari rumah. Tadi katanya sempat ngelatih yoga dulu sebelum datang ke studio. Jadi gini Gita, kalau olahraga itu buat gue udah satu keharusan. Pokoknya kerjaan gue sekarang olahraga, syuting di rumah, makan, udah gitu aja. Karena yang ngapain lagi gitu loh. Umur kan semakin tua, kita harus rawat badan, jaga badan. Kalau kayak umur masih kayak Gita kan masih kelihatan kenceng, kelihatan cantik, kelihatan kurus. Nah, kalau gue nggak jaga badan, gue juga doyan makan kan, banyak makan tapi badannya nggak diolahragain, nggak digerakin, nggak dijaga, ya nanti melar. Kalau udah badan gemuk sebenarnya nggak masalah sih badan gemuk, cuman guanya nggak pede, kayaknya pakai baju apa-apa tuh nggak pas gitu ya. Dan gitu katanya juga bisa menghilangkan stres. Betul, ya kan? Betul. Emang stres apa sih? Stres tuh banyak lah, namanya orang hidup pasti ada masalah. Misalnya tiba-tiba nggak punya duit ya, kebetulan kan saya janda, masih cari uang sendiri ya, namanya honor. Iya. Emang janda? Ya janda lah, belum nikah. Aku kok dengar gosipnya sudah menikah? Itu mah gosip orang-orang, belum. Untuk menuju ke sana masih banyak pertimbangannya ya kan. Nah terus stresnya lagi kadang-kadang sendiri, terus stresnya lagi kadang-kadang udah harus bayar ini itu, honornya belum keluar. Kalau nggak nggak ada kerjaan, kan namanya orang udah berumur kan kerjaannya nggak akan sebanyak seperti kita. Ada terus kan, pasti ada beberapa batasan gitu loh. Tapi tante enggak ini, karena kan tante tadi bilang sekarang kan di usia segini pekerjaan tidak sebanyak saat kita masih muda gitu ya. Nggak bikin bisnis atau ikut robot? Karena kan banyak nih sekarang para selebritis yang akhirnya beralih menanamkan modalnya misalnya ke robot, karena katanya robot bisa menghasilkan tanpa kita harus syuting gitu kan. Tante tadi sempat ngobrol sedikit tentang robot soalnya. Gini, kalau gue itu nggak ngerti bisnis itu. Satu, gue nggak ngerti, terus kayaknya hati itu nggak in, dan logikanya
kok gampang banget ya dapat uang secepat itu. Sempet sih gue terpikir gini, kayaknya ikutan gitu kan. Terus gue tanya beberapa orang, kata mereka kayaknya ini nggak mungkin deh, awal-awal aja mungkin lu bisa dapat uang, tapi lu juga harus lihat di belakang itu banyak yang udah miliaran rugi, banyak yang loss uangnya. Dan lagian mana mungkin sih Git sekarang satu hari dapat 1%. Satu hari dapat 1%, terus itu robot itu juga kan buatan manusia, bisa dimainin, bisa naikin, bisa diturunin. Udahlah yang pasti-pasti aja. Dan sah-sah aja sih cara pikir tante. Mungkin orang lain ada yang berpikir beda, boleh. tapi sah banget juga boleh, yang tante pikirkan. Itu kan pilihan. Betul. Nah ini pilihan gue adalah gue nggak lebih baik ya udah kerja aja, pasti kok kerjaan ada selama kita masih hidup, pasti dikasih rezeki sama Tuhan, gitu aja. Gitu. Tapi sekarang lagi emang gini, gue mau duit banyak, mau beli apa sih? Mau beli tas Hermes enggak? Mau beli apa gitu, misalnya mobil mewah. Aduh enggak lah, buat apa sih gitu, sama aja lah. Emang lu naik mobil dibawa ke mall, dibawa ke ini, enggak kan gitu loh. Jadi yang penting kalau sekarang gue nggak terlalu, harta memang kita uang tuh perlu, tapi bukan nomor satu, lebih kepada kita berbaik sama orang, hati kita itu gimana. Aduh, tapi gue tahu banget, sering banget Tante Yurika bahas ini. Emang mau sekaya apa sih kita? Emang iya kan? Toh tiap hari makannya cuma nasi dan lain-lain sebagainya. Baju gitu. pakai paling satu, sepatu juga satu, ya kan? Handphone juga satu, kan lu nggak hari nggak bawa handphone 10 ya kan? Artinya gini, ada orang-orang yang memang tidak merasa cukup padahal sudah diberi banyak, ada yang secukupnya selama dia masih bisa hidup dengan nyaman, makan, tidur dengan nyaman, itu sudah lebih dari cukup, adalah berkat Tuhan gitu ya. Betul. Lagian enak deh Git kalau misalnya gini, syuting nih misalnya 3-4 hari, terus weekend sempat gue main pedal di Ancol. Pedal di Ancol, terus gue di tengah-tengah laut, gue di atas pedal, gue tiduran, gue lihat ke langit, gue cuman apa sih, kayak thanks God gue tuh masih sehat, gue masih bisa nikmatin ini semua gitu loh, ngelihat laut, ngelihat langit, itu kayaknya hati tuh tenang, kayaknya bahagia gitu. Dan gimana ya, gue nggak bisa ngeceritain kalau lu nggak ngejalanin gitu loh. Lu ada di tengah laut, ngelihat laut, terus oh God, lu ada di sini, lu sehat, lu seneng banget gitu loh. Tapi orang beda-beda, mungkin itu buat gue satu kebahagiaan gitu loh. Jadi cara pandang orang melihat kekayaan itu bukan hanya perkara nominal, tapi bagaimana hati kita juga bahagia dan bisa bersyukur sama apa yang Tuhan berikan kan. Pengen sih, gue juga pengen punya barang-barang mewah, tapi kalau emang rezekinya nggak ada, kalau Tuhan nggak kasih, ngapain kita paksakan? Iya, mungkin gue ngomong gini pada saat umur gue sekarang loh. Tapi ketika saat gue masih seperti 30-an, 20 ke 30 tuh pengen jadi sempet ya ada di masa itu ya. Oh iya dong. Apa gini kita kan kalau googling Tante Yurika, lu mau marah nggak sama Google? Enggak. Kenapa? Itu kan udah masa lalu, udah lewat. Dia lu mau nulis apa terserah, itu memang gua akuin. Wow. Dan semua orang kan pasti punya masa lalu. Ternyata masa lalu gua untuk menuju sekarang menjadi baik, untuk sekarang menjadi seperti ini, hal itu yang harus gue lewatin, dan itu yang mendewasakan gue. Mungkin kalau gue nggak ngalamin itu, nggak ada jalan-jalan itu, gue nggak jadi seperti sekarang. Cie, bijaksana ya gue. Iya, bijak banget deh, sumpah bijaksana sini. Tapi bener loh, kalau aku jadi tante mungkin belum tentu punya mental sekuat tante. Karena kalau aku mungkin bisa nelfon, bisa tolong nggak? Hapus yang di Google gue gini. Tapi gue pernah lo ngalamin satu di mana gue down banget. Kenapa? Jadi gini. Gue pernah ngalamin peran utama gue disanjung selalu, peran utama, honor gue gede, nama gue paling atas. Tapi ketika waktu berjalan, gue rasa banyak artis juga yang ngalamin kayak gue. Waktu berjalan tiba-tiba nama lu nggak disebut, ya kan? Tuh lu bukan peran utama dan lu tidak didahulukan. Ada rasa anjir, kok gue diginiin ya? Gue kan kok orang-orang nggak nengok sih? Kok gue nggak jadi apa-apa? Gue frustasi lo di situ. Oh. Post power syndrome lah. Iya, gue nggak, dan gue jatuhnya ke drugs. Iya, gue jatuhnya ke drugs. Tante pernah? Pernah lah, nggak munafik, gue pernah. Enggak, jadi gimana? Jadi kan Tante ibaratnya sekarang dulu sempet yang kayak semua orang namanya peran utama kan, di lokasi dilayanin, mau minum apa, kopi apa, terus nama kredit title duluan. Tiba-tiba ngalamin transisi. Dengan berjalannya waktu, gue udah jadi ibu. Dan nggak bisa lagi, nggak mungkin dong ngambil. Di lokasi emang ngalamin? Kalau di lokasi sih biasa aja, tapi ketika di poster nama lu paling bawah, atau gue pernah nama gue nggak ada, padahal gue ikut main di film itu, dan perannya cuma 5-6 scene, terus perannya cuma dikit. Tapi karena gue di situ waktu itu memang mau cari uang, ya udah gue jalanin kan. Tapi ada rasa
oh gue sekarang gini, ada rasa aduh gitu gimana sih gitu kan. Terus orang juga apa ya, kalau diperkenalin tuh gue terakhir gitu, atau gue nggak disebut, ada rasa aduh gimana gitu. Kok sampai ke drugs hubungannya tuh? Mungkin dan pada zaman itu lagi musim. Musim dari mana? Musim Enggak, memang pada zaman itu tahun berapa ya, tahun 95, 67 tuh drugs tuh lagi happening di Jakarta. Jadi ke narkoba? Ke narkoba jatuhnya. Apa pakai apa? Ekstasi. Oke. Pakai ekstasi, tapi nggak lama sih, nggak lama, sekitar berapa bulan gitu. Terus sampai rumah tangga gue juga ikut goyang ya, karena pergi mulu. Terus guanya juga udah cuek sama anak, udah cuek. Pokoknya ngerasa gue tuh nggak ada gunanya, gue udah nggak ada artinya lagi, gue udah nggak terkenal. Ada rasa kayak gitu. Wah bahaya juga ya ternyata ya. Iya, gue rasa juga banyak kok artis yang kayak gitu. Cuman mereka bisa nyimpen dengan nggak cerita ya. Banyak pasti yang di lokasi tiba-tiba jadi, kalau gue nggak, gue diem tapi aduh udah ya, gue nggak mau syuting itu lumayan lama lah, 6 bulan main mulu kerjanya. Karena kalau syuting takut ya? Bukan takut, kayak ngerasa tersingkir, tersisihkan kayaknya. Oh gue sekarang udah ini, oh jadi gue belum berdamai dengan diri gue masih merasa gue kan terkenal, kenapa gue begini, kenapa gue begini? Ada rasa kayak gitu. Kok gue nggak diajakin sih, kok dia gini sih, kok dia gitu sih, masih terus kayak gitu. Biasalah masih muda. Udah berjalan dengan waktu. Nah akhirnya waktu itu ya karena gue ngelihat, oh kayaknya gue harus setelah sekian bulan gue harus berhenti nih, nggak boleh gue kayak gini terus-terusan ya kan. Gue harus bisa nerima kenyataan dengan bertambahnya umur, peran gue juga udah nggak banyak, gue harus gini, ditambah gue udah punya anak, gue juga punya rumah tangga, gue harus baik-baik lagi. Akhirnya gue perbaikin diri, gue tinggalin itu semua. Tinggalinnya bener-bener gue stop. Siapa yang ngajak narkoba saat itu? Kenapa kepikirannya ke narkoba? Karena mungkin dari lingkungan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang menjerumuskan? Nggak menjerumuskan sih sebenarnya, gini, kita nggak boleh nyalahin orang lain. Betul. Mau temen lu rampok, kalau lu nggak mau ya udah nggak mau aja. Memang guanya aja pengen ikutan, kayak ngerasa wow gitu. Baru oh enaknya begini, dan klub malam tuh lagi banyak banget. Kalau kayak gitu makanya di mana sih Tan? Di dalam klubnya? Iyalah. Dapat barangnya dari? Ya dari teman-teman gue lah. Teman tante bandar? Enggak. Kok bisa dapat barang itu? Iya pasti mereka beli. Dulu kan zamannya masih bawa dari Belanda gitu loh. Oh. Itu tahun 90-an tuh lagi masih apa? Tapi ngarap sugap. Hah? Barang bagus. Ya masih happening banget lah pokoknya gitu kan. Jadi dan dulu juga belum ada undang-undang narkoba gitu, belum ada. Belum apa sih, ekstasi itu masih barang baru zaman itu gitu loh. Jadi sempet nginex nih kalau anak zaman sekarang, nginek ajeb gitu kan. Tapi itu gue nggak berlangsung lama kok. Dengan tante akhirnya narkoba, urusan rumah tangga berantakan, hubungan tante sama anak gimana? Iya gimana ya, waktu itu anak gue kan masih TK ya. Jadi masih bayi ya, jadi belum apa ya, belum berasa banget gitu loh. Sekarang sih baik-baik aja, dan waktu itu nggak lama, gue nggak sampai berapa tahun itu, enggak, cuman berapa bulan gitu loh. Tante punya anak perempuan ya? Perempuan. Sudah menikah perempuan? Belum. Gitu. Terus mau terusin lagi nggak nih? Boleh. Udah nih, gue udah berhenti. Nah akhirnya di tahun 98 apa 97 ya, gue dapet sinetron bagus. Di situ gue main komedi. Disitulah gue dapet piala Vidya. Peran pembantu utama terbaik di sinetron komedi berturut-turut 97, 98. Disitulah mulai kepercayaan diri tumbuh lagi. Oh berarti gue harus, nggak boleh gue macam-macam lagi. Tuhan udah kasih hadiah buat gue, walaupun gue udah nggak bener gitu ya, gue merasa gimana, tapi nggak, gue tetap berharga kok, gue tetap punya sesuatu yang bisa gue banggain. Ya udah gue jalan terus gitu. Dan sampai sekarang. Tante itu berarti melewati bertahun-tahun ya. Jadi ngelewatin dari zaman dulu ketemu sama Berry Prima, sampai sekarang ketemu siapa? Ketemu yang paling muda yang lagi hits gitu. Siapa yang sekarang lagi hits? Ya Tata syuting sekarang sampai ke anak muda zaman sekarang kan, berarti kan bener-bener segitu lamanya kan, dan masih bertahan. Banyak artis yang nggak bisa bertahan, baru ngetop sebentar selesai. Sebenarnya mereka bukannya nggak bisa bertahan, mereka itu mungkin mereka itu biasanya menikah. Oh lalu akhirnya sibuk dengan keluarga.
Dan biasanya suaminya mapan. Jadi suami tante nggak begitu mapan? Ekonominya lagi itu naik turun. Oke, naik turun. Dan kelihatan deh kalau artis dapat suaminya mapan pasti dia menghilang tuh. Kalau udah nongol pasti dia cerai. Atau bisnisnya lagi kacau gitu ya? Bisnisnya lagi kacau. Langsung gue nanya, lu kenapa syuting lagi? Emang laki lu gak ada duit? Wah, gue bahaya nih. Berarti kalau gue nikah gue harus gak syuting nih, biar gak dipandang. Enggak, soalnya rata-rata perhatiin deh artis ya yang mapan suaminya. Kita contohnya siapa ya? Gue gak sebut nama ya. Oke, Nikita Willy. Lakinya kan tajir. Udah dia gak syuting, dia happy-happy, cuman traveling, jalan-jalan. Berarti aku tahu. Tapi kan sebenarnya gini, gak masalah juga untuk syuting. Karena kan seni peran itu kan adalah ketika kita bisa meluapkan rasa kesenian kita. Berarti ketika syuting tidak dinikmati gitu, cuma mencari uang. Selain cari uang ya lu dua-duanya barengan. Harusnya kalau dua-duanya pas nikah tetap syuting dong. Tapi kan biasanya yang udah gue dengar jam 10 harus pulang. Terus suaminya mau pergi kemana dia harus ikut. Banyak izinnya. Nah dia kan otomatis menghambat pekerjaan, menghambat yang lain. Jadi lebih bijaksananya untuk betul. Ataupun mungkin ada yang suaminya mengizinkan. Tapi mengizinkannya juga gak sering-sering dan gak stripping pulang pagi kan gitu loh. Banyak pertimbangan lah. Belum lagi anak sekolah, belum lagi. Banyak lah teman-teman kita yang sekarang anaknya usia-usia sekolah. Mereka tuh mau gak mau harus dampingin anaknya gitu loh. Tante tuh zaman dulu tuh pasangannya paling sering siapa sih kalau main? Paling sering itu dulu Berry Prima. Berry Prima ya? Berry Prima sama Advent Bangun. Iya, Berry Prima, Advent Bangun. Tante kan maaf ya, dulu dijulukin bom seks. Mungkin kalau sekarang nih, ibarat sekarang nih ya guys, Tante nih Anya Geraldine di zaman nih. Ya kan Anya Geraldine kan karena perannya sebagai Lydia dan Nira gitu kan. Orang kan dengan pakaian yang seksi gitu kan. Mungkin di zaman itu Tante pandangan orang wow itu kali ya. Padahal gini, mungkin pada zaman itu kelihatan belahan itu atau baju ketat. Tapi kadang-kadang sampai, maaf ya Tan, kayak nggak pakai bra, itu bener nggak sampai nggak pakai bra? Itu pakai. Masa sih? Pakai. Cuman branya itu setengah gitu loh. Branya setengah gimana? Nggak ada talinya tetap. Karena kan kalau film itu ada badan sensor, nggak boleh kelihatan ininya. Nipelnya. Iya, nipelnya nggak boleh gitu loh. Tapi sisanya boleh? Boleh. Yang penting nipel. Bawah ya nggak boleh lah. Tapi kadang-kadang bener-bener sensual banget loh. Jadi ini syutingnya pakai seperti yang dibayangkan sih. Oh gitu. Nggak seperti yang dibayangkan. Gue syutingnya ketawa-ketawa biasa aja. Nah itu tuh yang aku pengen tahu. Ketika syuting. Makanya ikut syuting film esek-esek. Biar tahu cara kerjanya kayak gimana. Tapi itu balik lagi tergantung pemainnya. Tergantung pemainnya. Pernah gue sekali waktu kita baru ketemu langsung suruh ciuman. Wih. Cowoknya ganteng sih, anak Bandung, keren, tinggi, kumisan. Peran utama dia. Kita sama-sama peran utama masih muda kan. Suruh sikat gigi dulu gak? Gue gak sempet nanya gitu sih. Karena kan belum kenal ya. Bersih gak sih? Cuman gue gini, aduh ciuman. Terus gue tiap lihat muka dia, gue ketawa. Cowoknya juga ketawa. Jadi itu diulang-ulang sampai sejam. Jadi baru dekat udah hahaha gue ketawa. Karena geli, belum dapet chemistry-nya gitu. Ya akhirnya mau gak mau sih ciumannya itu cuman sekedar bibirnya nempel doang. Emang ada yang gak bibirnya nempel Tan? Ada banyak lah pemain kayak gini-gini pakai lidah gitu. Cuman gue gak mau. Kenapa? Kan profesionalitas. Tapi gak segitunya kali. Oh, tapi ada yang sampai ada apa namanya kissingnya bener-bener gitu ada. French kiss. Ada. Pernah juga kejadian gini. Gue pakai baju bikini di kolam renang. Biasa itu gue di Anyar direndam dari jam 10 malam mungkin jam 2 sampai jam 3 kali ya. Gue pakai bikini kan. Terus pemain cowoknya tuh iseng. Tahu nggak gesek-gesek gitu kan. Anjir. Terus dia ngomong gini, lu pakai stocking ya? Iya, gue pakai stocking. Kenapa? Gue prepare, gue tahu lu iseng, gue takut dijailin, jadi gue pakai bikini tapi gue pakai stocking. Jadi lu mau gesek-gesek kayak apa, lu nggak bisa masukin dong. Itu si aktornya ngelakuin itu. Gue nggak sebut namanya lah. Iyalah jangan dong. Tapi ada, itu kan termasuk pelecehan loh. Ya mungkin ya kalau saat sekarang bisa wah heboh. Kalau dulu gue nganggapnya ya dia iseng aja, gue cuma jaga diri aja gitu, tergantung kita. Tapi ada pemain yang
sampai berbuat di adegan itu gitu. Dalam syutingnya? Iya. Tapi gambarnya nggak kelihatan. Gambar kan pasti nggak mungkin vulgar. Iya. Tapi aslinya mereka berhubungan seks. Hah? Berarti kemauan cewek dan cowoknya? Iyalah, itu kan tergantung pemainnya. Sutradara tahu? Gue rasa tahu lah, cuman ya zaman dulu kan Tante ada di set itu? Itu bukan syuting film gue. Tapi memang nyata? Tapi nyata dan semua orang tahu gitu loh. Cuman gak masuk heboh. Kalau sekarang kan ada lambe tura, ada berita. Kalau zaman dulu kan gak ada. Oh jadi coba ya aku mau cerna. Berarti mungkin kameranya gak kelihatan. Iya. Misalnya di atas doang. Tapi aslinya maaf mereka melakukan penetrasi beneran gitu. Iya. Wow. Gitu deh gitu loh. Cuman kalau gue sih gak sampai ke sana. Hah Adalah, cuman gak usah kita sebutin ya. Pokoknya pernah ada kejadian kayak gitu. Pernah juga ada kejadian yang ya gue gak bisa bilang gimana karena kejadian itu guanya gak ada. Tapi banyak orang yang tahu itu. Cuman satu kali kejadian itu aneh atau sebenarnya banyak pemain yang melakukan tapi kalau kecuali tante gitu? Gue gak tahu deh ya. Gue yang dengar cuma satu kali sih. Tapi kalau yang lain gak tahu. Tapi kalau soal dibuka anduknya sampai mereka naked itu ya rata-rata begitu. Benar gak tante dulu katanya mau disiram air panas, air keras? Iya, gara-gara kejadian Ratu Pantai Selatan. Jadi ada yang gak suka. Nulis surat lah ke orang tua, ke nyokap, bilang kalau gue harus minta maaf. Sama gue nggak ngerti juga siapa. Akhirnya nyokap gue ketakutan dong, dia minta maaf, bikinlah di koran apa ya, pos kota gitu, sekotak gitu, dia minta maaf gitu loh. Padahal kan mereka tuh nggak tahu ya, syuting itu nggak seperti ini. Film itu adalah membawa kita ke satu imajinasi, benar nggak? Benar. Padahal ketika lu melakukan, lu tidak seperti yang lu bayangkan. Ya. Contohnya film horor. Kita kan teriak-teriak ketakutan. Begitu udah kan kita ketawa-ketawa, orang setannya kita tahu kok. Benar gak? Benar. Nah terus kita adegan love scene misalnya ditampar. Kita nangis, padahal kan gak ditampar beneran. Betul. Terus kita ciuman. Ciuman itu juga gak sampai nempel apa gimana. Setelah itu udah biasa aja. Dan pernah gue adegan love scene sama tuh cowok gue musuhan. Jadi lagi ribut nih gak? Bukan lagi ribut, gue sebel aja sama dia gitu. Suka ya pokoknya banyak tingkah dia yang bikin gue enak. Gue udah banyak diem. Tapi begitu adegan gue mesra, gue peluk gitu. Gitu. Begitu cut gue kesana, dia kesana. Sampai ditanya kenapa sih Yurika judes? Karena gue gak suka sama pemain itu gitu. Pernah gue kayak gitu. Tapi kan orang gak tahu. Betul. Makanya gue selalu bilang setiap scene lu jangan pernah mau rugi, harus bagus dari make up sampai acting harus bagus karena penonton tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik itu. Lu harus profesional. Padahal lu lagi enak, lagi sakit, lagi sebel sama pemain itu, tetap lu harus kelihatan. Jadi nice. Begitu kita dibilang action, itu kita udah jadi orang lain, tokoh tersebut begitu cut ya udah realita. Betul, gitu. gue gitu. Itu loh suka bikin beberapa pemain sinetron tuh sebenarnya jadi menurut aku error tingkah lakunya. Karena secara emosi itu dipaksa untuk naik turun, bener gak? Makanya bener gak sih kalau kelakuan artis-artis baru, Tante pernah cerita nih, suka aneh-aneh aja. Membuat artis senior kesel banget. Gitu, gini bukannya aneh tingkahnya gitu, tapi aneh karena berasa artis. Gimana bukan tuh? pinter actingnya, bukan. Oh, jadi gak pinter actingnya? Menurut gue biasa aja. Tapi apa? Dia cuma berasa, oh gue artis gitu loh. Terus apa ya, gimana ya. Makanya gue yang terakhir ketemu angkatan tuh sebenarnya paling enak sama angkatan lo. Karena angkatan lo tuh memang bener-bener bisa acting. Dan masih menghargai banget senior. Iya. Terus apa ya, mainnya pakai hati. Ngerti gak? Kita bisa ngerasain gak kalau kita lagi syuting, orang yang pakai hati main sama yang cuman menghafal. Nah itu, jadi sekarang itu gue gak bilang semua ya, ada anak baru juga bagus. Tapi lebih cenderung kebanyakan itu main cuma sekedar menghafal. Jadi begitu ketika ngomong tuh kayak, aduh apaan sih gitu loh. Apa sih tingkah mereka yang paling tante sebel yang pernah terjadi di belakang panggung, kayak misalnya di ruang make up? Itu yang datang dengan asisten 2, 3, 4 orang dengan segala macam perabotan, terus dengan yang gimana gitu. Aduh ya biasa aja kali ya gitu, kayaknya kayak pengen orang tahu. Terus kalau ngomong yang iya gue kan syuting ini loh di sini, gue kan sama si ini. Terus gitu. Kalau dulu mungkin gue gitu. Sekarang gimana? Kalau dulu gimana? Kalau dulu ya gak usah so baik di sini ya. Bisa loh. Pasti gue aduh berisik deh gitu. Berisik banget sih nih, kayak lo doang yang baru syuting di sini gitu. Tapi unik banget tuh. Atau ada artis dulu yang udah senior banget bisa gini, aduh tas
selfie-nya palsu ya? Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau gue itu dari dulu, dari gue muda, itu sama yang senior-senior, itu gue selalu baik. Selalu yang, hai tante atau hai mam, apa kabar? Iya tante selalu kayak selalu gitu. Sama siapapun gue negor. Sekarang pun sama yang muda, gue selalu untuk yang, oh gitu loh. Tapi kalau mereka tanggapannya biasa, ya udah gue biasa aja. Namanya kita syuting harus ada chemistry-nya. Kita harus saling enak, apalagi kalau ibu dan anak sama menantu atau apapun hubungan yang dekat, kita tuh harus enak gitu. Ngobrol aja dulu. Setelah pulang terserah lu mau ngapain tuh urusan lu. Tapi selama lu di lokasi syuting, ada kamera dan lampu nyala, yuk kita barengan. Dan gue mau reading. Itu kadang-kadang dialog gue apa ya? Oke. Oke. Gak dengerin. Gue juga akhirnya gue gitu. Oh oke, dia gitu, gue juga ikutan, bodo amat. Dia ngomong apa terserah. Dan kadang-kadang sutradaranya nih lagi ngomong sama kita, dia asik aja tiktokan. Terus kalau nggak gini, gue cuma bilang aduh. Tapi Tante Yurika tiktokan gak sih? Gue tiktokan. Jadi gini, walaupun kita udah berumur, apapun yang ada di sekarang ini kita harus nimbangin sama anak-anak remaja sekarang. Makanya saya bisa berteman sama Gita, saya bisa berteman sama anak-anak yang di bawah-bawah gitu loh. Dan mereka selalu bilang, ih tante asik lah gitu loh. Gimana, jadi ya biar harus nyambung, kita gak boleh bawa ego. Iya. Dengan siapapun gue berteman, itu gue gak bawa ego, gue gak bawa adat. Tapi gue ikutin lo aja. Jadi gue bisa dekat sama semuanya gitu loh. Kita boleh gak nonton salah satu filmnya Tante, kita react gitu. React salah satu video Tante. Lo gak punya film Ratu Pantai Selatan? Itu aja sekalian. Coba kita akan menonton sedikit cuplikan filmnya Tante Yurika yang katanya dibayar di saat itu tahun 80-an 50 juta, bener gak? Enggak lah, justru itu bayarannya gak terlalu mahal. Tapi film itu yang membuat saya booming. Berapa paling mahal dulu, berapa sih Tan? Zaman dulu 5 juta apa? Tahun 89. Tahun 89 gue lahir. 5 juta main film itu setara dengan 500 juta loh. Enggak dong, enggak 500 juta dulu. Tapi dulu 5 juta lu bisa jalan-jalan ke Singapura, ke Hong Kong, terus bisa beli emas. Ya 5 juta banyak lah di tahun 89 loh. Iya sih. Sekarang aja 5 juta. Enggak, 5 juta sekarang enggak terlalu banyak lah. Emas aja harganya sekarang 700 ribu. Zaman dulu cuman 50 ribu, apa bensin aja cuman 25 ribu. Teh botol berapa teh botol dulu? Enggak ada teh botol zaman dulu. Oke, ini teh manis dikocok. Jadi ngebahas 5 juta ya. Jadi ini adalah salah satu filmnya Tante Yurika, judulnya Misteri Pusaka Pantai Selatan. Nah, kita mau nonton sama-sama. Sehot apa sih film Tante Yurika Prastika? Ini dirimu ya? Ini Tante? Iya, umur gue ini cantik masih banget. 17 tahun. Ini sama Johan Saimema. Johan siapa? Johan Saimema. Ini Tante juga? Iya. Ini Tante? Iya. Waduh, ini banyak dipotong. Jadi ini ada 2 versi. Itu apaan Tan? Belut. Jadi pusaka. Ini yang siapa? Di bawah dasar laut akan kuhimpun kekuatan dengan para iblis. Aku akan kembali untuk membalas dendam. Wah. Itu sebenarnya gue itu muncul di awal. Jadi ceritanya gue itu satu ratu demen sama laki-laki muda lah. Nah, si laki-laki itu tidur sama gue, terus dari dalam diri gue itu melalui dari bawah tuh keluarlah belut. Dari mana? Dari situ lah, dari tengah. Oh. Terus itu jadi berubah jadi keris. Nah keris itu diambil. Nah itu akhirnya gue balas dendam 100 tahun kemudian muncul gitu. Tapi gara-gara film itu gue jadi terkenal. Karena itu gue tampilnya di situ berani gitu loh. Nah pertanyaannya nih Tante.
Dengan banyaknya video seksi tante di Google, di YouTube gitu kan, mempengaruhi nggak psikologis anak tante? Atau ini kan ibunya dulu pemain film porno atau bom seks gitu? Ada nggak sih gangguan-gangguan itu? Pertama dia nanya, mamaku gitu sih. Gue bilang ya itu kan main film. Ya gimana memang mama perannya kayak gitu. Itu dulu zaman dia masih SMP, SMA. Tapi dia cuek tuh lama-lama setelah dia gede, dia ngerti dan dia nggak pernah nanya. Dan nggak masalah. Dan dia juga nggak pernah mau tahu kerjaan ibunya. Diajak ke lokasi syuting juga dia nggak pernah mau. Terus dia juga apa sih lihat mamanya sinetron atau film mamanya dia cuma apaan sih mah gitu. Jadi buat dia udah biasa aja. Dan banyak nggak sih orang yang akhirnya berpikir kalau tante itu seksualitasnya itu berarti menggelor. Banyak lah yang begitu. Tapi bener gak? Sampai sekarang juga mau gak jadi pacar saya? Terus nginep dulu ya. Asli sampai sekarang loh. Tapi bener gak? Tante bener. Kehidupan seksnya memang juga fantastis gitu gak? Enggak. Justru konservatif, biasa aja gitu. Yang normal-normal aja. Maksudnya kita bervariasi. Tapi enggak yang harus tiap hari. Gue gak hyper. Oh, jadi variasinya apa misalnya? Variasinya ya di atas, di bawah, di samping gitu-gitu tetap masih ada variasinya. Ketawa lagi. Gak tapi ngerti aku belum nikah. Oh iya enggak ya seperti ya setidaknya kan. Iya banget anjir gue. Iya, tapi kan pasti kan kita pernah nonton film kan gitu loh. Gak pernah, aku gak ngerti apa-apa. Tapi pernah gak cinlok sama orang aktor zaman dulu terus sampai cuik-cuik? Pernah. Wik. Wik maksudnya di luar itu? Iya dong. Oh iya di luar itu. Ya wik lagi. Wik tapi wik. ML maksudnya? Ya, iya. Enggak sih kalau sama enggak wik itu gue pikir masih kissing gitu loh. Enggak dong. Tapi gue pernah dulu sama siapa? 2 kali lah. Berry Prima? Enggak. Justru sama Berry enggak gue. Karena Berry kan gue kenal istrinya. Jadi kayak sahabat. Oh udah menikah saat syuting. Udah. Sama siapa yang pernah? Siapa ya? Ada deh. Sekarang dia udah gak jadi pemain. Dia jadi orang biasa. Cuman berapa kali jadi peran utama. Keren cowoknya, anak taekwondo. Ganteng. Enak. So tau enak. Tapi ini kenapa ya hebatnya adalah image ini tuh masih tetap nempel ketika tante sudah bertransformasi jadi ibu yang sangat bijaksana menurut gue. Tahu ya, mungkin muka gue sex appeal-nya tuh tinggi banget. Ngeri gak sih? Terus dan gue punya prinsip gini, gue semakin tua tuh jangan semakin gak oke. Harus tetap. Oh, semakin tua itu anugerah karena nggak semua orang bisa sampai tua. Betul. Kita harus jaga badan, jaga muka, jaga hati, jaga semuanya. Makin tua makin keren, makin cantik, lucu, makin cihuy, makin haha gitu ya. Jangan udah tua gini aja. Jadi beryoga itu tujuannya untuk itu. Memperlancar wik-wik. Betul. Anda betul. Sampai ke India kan yoganya? Iya, betul. Diajarin Kama Sutra. Diajarin. Jadi gini Git, kenapa gue rajin olahraga? Karena dengan olahraga bukan hanya di luar yang bagus, tapi otot-otot di dalam juga bagus. Kegel kayak yoga itu kan organ dalam tubuh kita kan jadi dilatih terus dikencengin gitu. Jadi kenceng semuanya. Jadi bisa gini nggak? Oh iya bisa. Masuk udah masuk tuh. Gitu. Yang kayak gini gue demen gak usah tayang lagi. Nah ini nih sampai jumpa Litan Yurika Prastika Yoga. Sekarang udah jadi instruktur juga ya? Iya sekarang gue yoga sempat ke Rishikesh India 2 minggu. Gue di situ. Serius banget sih Tan? Terus yoga itu badan gue tuh kan kaku. Iya. Tapi gue powerful. Tidak lentur tapi gue berpower. Jadi ada beberapa gerakan yang gue gak bisa. Nah yang gue paling bisa itu yaitu gerakan-gerakan handstand. Nah, dan baru-baru ini aku beberapa kali mungkin udah di-delete sama tante di Instagram. Tante masih menerima iklan obat kuat. Oh udah di-delete ya? Bener gak? Kenapa masih diterima? Ya dibayar ya udahlah. Obat kuat gue terima. Tapi yang ada yang taruh uang itu gue gak mau terima. Kalau taruh uang gak mau? Gak mau karena pernah sekali temen gue ikut ketipu.
Oh jadi udah stop. Jadi stop, dan gue bilang sama teman-teman gue, lu jangan ngejerumusin orang. Iya betul. Itu bohong, lu naruh sekian dapat sekian. Itu kan sempet kan booming. Nah itu gue cuma. Nah, itu banyak banget yang posting. Itu gue sekali, abis itu gue langsung take down. Jadi kalau obat kuat oke. Obat kuat ya silahkan aja. Berapa kali tuh ya obat kuat? Obat kuat. Siapa tahu obat kuatnya penipuan. Nah. Ya loh. Nah ini dia, ini apa nih? Ini apa maksud foto ini nih? Iseng aja. Iya. Iseng aja. Aduh ngeri. Iseng aja. Ini ceritanya lagi nginep sama siapa? Yang fotoin. Fotoin siapa? Pasti nanya yang fotoin siapa? Iya kan? Siapa yang fotoin? Itu di rumah. Iya yang fotoin. Hah? Fotografer. Fotografer kok nggak ada lightingnya? Coba, aku mau tahu. Nah ini lihat ini foto zaman dulu tuh, itu gue lihat. Ih cantik banget ya. Itu sama Ineke tuh. Mana Mbak Ineke? Nah. Oh iya, yang tengah siapa? Yang tengah tuh, aduh gue lupa namanya siapa. Jadi ya foto. Tapi Ina gue sengaja gue crop karena kan dia udah pakai hijab, iya. nggak enak. Tapi sekarang mari kita minum. Amer rasa air mineral. Mau jadi ratu Amer gue. Masih minum ya? Ya sekali-kali nggak apa-apa lah. Ya jangan dong, nanti kena ginjal. Ya, minum itu harus sering-sering, jangan sekali-sekali. Kan aku nanyanya minum. Iya lu. Nah ini zamannya Ratu Pantai Selatan tadi. Pantai Selatan ya. Itu umur gue masih 18 tahun. Itu gue sampai 3 tahun loh. 3 tahun ganti foto sama Furukawa baterai ini, Aki itu. Oh jadi ini tiap adalah untuk Furukawa baterai. Jadi tahun ganti. Sekarang ibaratnya jadi ini brand ambassador gitu ya, Furukawa baterai. Dan itu sampai ke Jepang gambarnya, bahkan di pabriknya itu pakai, kan di Jepang pakai kartu ada buat ngetap pegawai, itu pakai foto gua. Keren gak? Coba? Keren banget, dan itu katanya dibayar sampai 1 miliar ya. Oh alhamdulillah. Bener gak? Berapa sih kalau kayak gitu dulu ambassador gitu? Gak gede sih. Ratusan lah tapi. Gak ya, apaan. Masih jutaan gitu. Tahun berapa sih? Itu tahun 90-an. Oh gila. Tapi yoganya keren banget. Apa ya, dilatih lah. Abis mau ngapain lagi? Kan kemarin pandemi lama di rumah, tiap hari online. Gitu kan olahraga. Abis ngapain? Iya sih. Gak ada yang digarap. Tapi hubungan Tante sama Darti Manulang baik-baik aja. Gak ada hubungan lagi loh. Gak ada hubungan ya. Jadi Tante gak pernah, orang-orang di lokasi tuh gak pernah ribut berisik. Gak pernah ada yang nyindir, ih dulu kan ini bom seks nih gitu. Enggak, mungkin mereka gak enak kali. Atau mereka gak tahu gue siapa. Enggak, soalnya Tante sekarang personanya beda banget sih. Ibu-ibu yang baik, yang ngobrol, yang seru. Jadi orang udah gak ngeliat kesana kalau yang kerja bareng. Iya kan. Ya memang harus gitu. Iya dong. Terus sekarang pacar? Pacar gue punya. Satu. Beda usia? Beda, dia lebih muda. Beda berapa ya? 14, 12 segituan lah. Oh masih 12 tahun. Umurnya? Enggak. Jadi maksudnya? Bedanya. Oh bedanya 12 tahun. Belum berpikir untuk menikah? Pertimbangannya banyak. Mungkin ya maksudnya dia juga pengen punya sesuatu dulu, namanya masih terus berkembang, mungkin dia masih pengen ada yang mau dicapai. Jadi ya udahlah, kita jalanin aja dulu. Kita nggak tahu kedepannya gimana gitu. Juga ada beberapa perbedaan karena kan nikah itu kan nggak gampang, ya kan. Kenapa gue sampai sekarang juga masih bertahan sendiri? Karena gini, kalau menikah dengan yang lebih tua misalnya, terus mereka pasti punya anak, punya cucu. Gue harus lagi dengan seumur gue ini, gue harus lagi mematch, harus lagi menyeimbangkan gitu ya. Harus coba pendekatan lagi. Aduh gue capek deh. Terus namanya orang sudah berumur pasti punya penyakit. Masa gue nikah ngurusin orang sakit kan enggak juga kali. Namanya orang kan yang udah tuh punya penyakit. Masa gue nikah buat ngurusin orang penyakit. Orang temen gue bilang gini, lah iya kan sekarang laki orang baru dinikahin setahun udah stroke. Sementara tuh laki mudanya kalau duitnya banyak minta ahli waris lah. Banyak kejadian jangan salah, begitu baru setahun. Lu pikir anak-anaknya nggak rame? Anaknya pasti akan rame. Itu gue nggak mau terlibat dalam urusan bikin gue mumet. Jadi nggak mau ngurusin orang. Gak mau. Iya kan gue gak mau. Makanya nyari yang muda. Yang muda. Karena sakitnya masih lama. Belum tentu namanya nasib.
Itu satu. Terus kalau anak muda ya, kalau anak muda yang lebih hot gimana, pasti dia kan nyari yang apa ya? Mapan. Nyari yang nyari yang seumurnya dia gitu loh. Kalau yang masih pengen punya anak, pengen yang bener gitu kan. Nah kalau mungkin gue nggak tahu anak muda zaman sekarang suka aneh, demen janda, demen yang nggak mau ribet kali ya. Udah. Berarti anak muda tuh akan ngurusin orang sakit ya. Balikin, gue cari orang yang mau ngurusin gue dan yang jagain gue. Iya, benar. Gitu loh. Ya kan karena gini loh. Nah, gue harus kasih tahu dulu. Gue perempuan beda sama laki. Kalau laki udah tua, ngurusin orang sakit. Gue masih ngebayangin. Nih kalau laki-laki udah tua masih bisa punya anak loh. Banyak lah kan contohnya umur 50-60 nikah masih punya bayi gitu kan. Nah kalau gue kan udah gak mau punya anak, oke. Terus gue juga mau tuh di hari tua gue happy, gue senang. Bisa gue apa yang gue suka gue lakuin, apa kemanapun gue bikin hati gue bahagia lah ya. Nah berarti dia harus bisa ngimbangin ke guanya gitu loh. Iya kan, dan gue mau yang cari yang aman aja deh gitu. Gue juga gak mau capek lah, harus justru di umur gue ini gue pengen lebih apa ya, hidup itu nggak terlalu ngoyo, lebih bikin apa yang gue seneng, gue bahagia, yang fun gitu loh. Karena gue udah mulai berasa loh, kenapa lu lihat nggak kalau orang semakin tua kenapa lebih mendekatkan ke agama? Karena ketika dia balik ke dunia udah nggak nengok dia, ngerti nggak maksudnya? I see. Satu-satunya yang masih bisa memberikan kita harapan adalah Tuhan. Betul. Jadi gue berasa udah pernah gue di taraf yang ini gue hidup buat apa sih? Gue jenuh dengan semua. Apapun gue udah pernah jalanin, dari yang enak sampai yang gak enak, dari yang banyak duit sampai gue bokeh, pernah cuman makan Indomie, gue pernah. Jadi hidup mau apa lagi? Tuhan mau apa lagi gue hidup? Hidup kan nunggu kematian, tapi prosesnya itu yang kita jalanin, dan gimana kita menuju kematian itu kita bisa hidup dengan baik gitu. Haleluya. Dan kebetulan nih gue lagi syuting sekarang itu untuk acara puasa. Ramadan. Di situ ceritanya memang agamanya beda sama gue, tapi gue ambil baiknya aja. Betul. Di situ cerita soal pesantren lansia. Jadi bukan lagi panti bagus jompo, banget. Tapi bukan panti jompo, tapi dia satu pesantren yang orang tua semua, yang dia diajarin beragamanya, dimantepin supaya dia matinya husnul khotimah, matinya dengan baik. Di situ gue jadi banyak belajar gitu loh. Jadi bikin membuat gue yang ya udahlah, apalagi gue lihat banyak kematian yang tiba-tiba sekarang ini bikin gue tuh satu, gue nggak mau musuhan sama orang, gue nggak mau berpikiran negatif sama orang, gue maunya jalanin hidup yang hai semuanya gitu loh, yang berdamai dengan diri sendiri, yang sudah lalu ya udah nggak usah dipikirin, gitu-gitu aja gitu. Betul. Kedamaian hati. Iya, makanya itu bisa bikin lo panjang umur. Rezeki mah jangan takut deh, selama lo hidup pasti dikasih makan kok sama Tuhan ya. Di Pantengin Podcast kita punya segmen panas. Apa sih? Pantengin jawaban narasumber. Ibu Yurika Prastika, apakah sudah siap? Oh, saya selalu siap kok. Jangankan pertanyaan hidup yang susah aja saya siap jalani. Jangan diintip. Oh ya, gak boleh. Pertanyaan pertama. Jadi penggoda atau digoda? Digoda aja. Digoda. Yang kedua, Barry Prima atau Roy Martin? Aduh, dua-duanya enggak. Dua-duanya enggak, kirain dua-duanya baik sama gue gitu. Dua-duanya enggak. Bisa enggak? Dua-duanya enggak mau. Jawab aja. Tuh Roy Martin nelpon loh. Jawab aja. Roy Martin. Darti Manulang atau Yati Octavia? Yati Octavia. Kenapa sama Darti Manulang? Kan gak ada apa-apa. Akrab banget. Gak ada apa-apa. Lu seperti nanya Barry Prima atau gue jawab Roy Martin. Terus Darti Manulang. Gak kok lancar. Tadi pas Barry Prima agak bingung. Kok yang langsung lancar? Ya kan pilihan gak apa-apa dong. Iya. Brondong atau Gadun? Brondong. Gadun loh. Kan gue bisa cari duit sendiri. Oh iya, lupa. Mau beli apa sih? Pagi-pagi atau malam? Pagi-pagi. Pagi-pagi banget. Pagi-pagi sarapan. Emang malam-malam gak makan malam? Malam-malam kadang-kadang capek. Nextnya, indoor atau outdoor? Indoor. Apa sih indoor di dalam ya? Indoor. Di dalam lah, malah di luar. Apaan emang? Nggak tahu.
Podcast indoor. Foto-foto enakan di dalam lah. Jangan orang tahu. Enakan di dalam ya? Enggak di luar. Ini pertanyaannya menjebak nih. Sedikit nih. Dibilang seksi atau dibilang cantik? Dibilang seksi. Dibilang seksi. Cepat atau lama? Lah, cengengesan banget. Lama aja deh. Apanya nih? Kan orang paling menunggu lama berhubungan dengan seseorang bertahun-tahun. Iya. Terus juga lama bersahabat juga. Terus bekerja sama bisa lama. Semuanya bisa langgeng. Nah, maka cari yang muda ya. Iya. Iya. Jujur Gaya. banget ya gue ya. Orang mah tutupin, gue mah ya udahlah, orang mau tahu juga nggak apa-apa. Lebih suka angka 69 atau 96? Apa bedanya 69 sama 96 sama aja? Hah? Emang apa? Kan angkanya beda. 69 6. Oh 69. 69. Iya, kalau 69 6, 9-nya di atas. Kalau 9, 6-nya di samping. Jadi ngadepnya begini dong. Gue aja cuma nanya angka. Ya gak mungkin lu, soalnya kalau nanya pasti ada maknanya. Lalu kalau Tante Yurika terlahir kembali, Tante pengen jadi siapa sih? Jadi Berry Prima ya? Gue mau jadi siapa? Gue bingung dia mau jadi siapa. Jadi siapa ya? Jadi diri gue aja deh. Cuman akan gue perbaiki semua yang jelek-jelek. Apa itu? Kayak banyak banget itu. Hah? Iya. Apa? Ya banyak lah. Oke. Apa yang pengen Tante bilang sama diri sendiri ke sekarang ini setelah melewati banyak banget kehidupan yang dari muda sampai sekarang, apa sih yang mau Tante bilang, kayak say thanks kah, atau lu tuh udah capek banget, atau apa yang Tante mau bilang sama diri Tante sendiri? Apa ya? Gue berterima kasih sama diri gue karena setiap gue punya masalah, setiap gue ada sesuatu itu gue pasti bisa mau menerima, terus gue ngejalanin dan gue hadepin. Dan gue juga bisa kuat sampai hari ini pastinya dengan pertolongan Tuhan ya. Tapi diri gue ini mau gitu loh, mau bisa berdamai dengan diri gue sendiri. Apa yang Tante pengen perbaikin kalau Tante boleh, kata Tuhan, gue balikin lo ke masa lalu, Yurika, apa yang mau lo edit? Katanya. Yang gue mau edit, gue pengen jadi orang biasa. Gak mau jadi artis? Capek. Gue pengen sekolah sampai kuliah, gue kerja biasa, gue punya rumah tangga normal kayak orang-orang yang gak drama hidupnya. Ya udah, hidup seperti itu. Karena hidup orang selalu melihatkan dengan artis tuh glamor, artis tuh begini, padahal enggak, semua punya masalah sama seperti kita-kita. Malah semakin kita di atas, anginnya semakin kencang, semakin banyak depresinya, semakin banyak ini itunya gitu loh. Mungkin jadi orang biasa hidupnya ya udah santai aja. Ya biasalah namanya kalau orang jadi kayak lu naik mobil pasti lihat orang naik motor, naik sepeda, enak banget ya. Tapi ketika ada yang lu lihat orang naik motor, lihat, naik mobil enak banget ya, pasti kan akan begitu. Jadi kalau dipikir gimana ya, mendingan jadi orang yang lurus-lurus aja, gitu, yang bisa menikmati hidup. Jadi artis kan banyak yang enaknya, bukan, tapi ada enaknya juga. Betul. Kadang-kadang harus tersenyum walau hati kita menangis. Aku menangis dong. Tapi Tante Yurika ini salah satu orang yang kita kan kalau misalnya mengenal orang kan bisa merasakan orangnya tulus, jujur. Hidupnya cuma untuk dirinya, keluarga, kebahagiaan. Itu sih aku lihat. Iya, betul. Meskipun rumpi ya orangnya. Biasalah tetap perempuan kan perempuan. Tante Yurika terima kasih banget sudah meluangkan waktunya ke Pantengin Podcast. Iya, sukses terus ya buat kita. Acaranya makin keren, makin banyak followernya. Jangan lupa ya subscribe. Ya. Thank you ya. Udah bisa gue ngomongnya. Iya. Tadi subrek ya. Subrek. Nanti datang lagi ke sini main-main ya. Siap. Terima kasih sudah menyaksikan Pantengin Podcast pada malam hari ini. Banyak kisah inspirasi dari seorang artis senior bahwa ternyata kehidupan itu ada masanya. Kita tuh bahagia dilihat orang ada waktunya. Dan ketika waktu itu tiba, kita sudah tidak dilihat lagi. We have to prepare hati dan pikiran kita. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Keren.